Mau hemat lanjaran sampai dengan 90%, namun tanaman tetap kokoh saat diguyur hujan maupun ditiup angin. Oke, kalau mau silakan simak video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan petani. Jadi sambil istirahat kita bahas sedikit tentang lanjaran. Nah, nanti kalau dalam penyampaian banyak kata-kata yang kurang tepat atau belibet, ini mohon maaf dulu karena masih gugup di depan kamera. Oke. Nah, seperti yang kita tahu kalau lanjaran ini adalah hal yang wajib bagi kita para petani selain pupuk maupun pestisida, yaitu dalam hal mensupport tanaman kita agar nanti saat berbuah tidak akan roboh saat diguyur hujan maupun diguyur oleh angin. Oke. Nah, tapi yang jadi masalahnya lanjaran saat ini sangatlah mahal. Artinya lanjaran ataupun bambu yang kita buat untuk lanjaran sangat mahal harganya sekarang. Nah, jadi bagaimana cara kita mengakalinya agar nanti tanaman kita tidak roboh saat angin maupun hujan, yaitu dengan cara kita mengurangi penggunaan lanjaran. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengurangi penggunaan lanjaran, yaitu kita bisa menghemat sekitar 90% dari lanjaran tersebut. Namun kualitasnya tidak mengurangi seperti lanjaran yang pada umumnya ataupun lanjaran konvensional. Nah, jadi dalam satu bedengan misalnya kita menanam 100 pokok katakanlah. Jadi kiri kanannya 200. Jadi cukup dalam satu bedengan dalam 200 tanaman kita menggunakan yaitu sekitar 20 pokok lanjaran. Nah, untuk bagaimana cara melakukannya mari kita bahas ataupun kita lihat di lokasi secara langsung. Nah, baik, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk cara pemasangannya, jadi di ujung-ujung bedengan kita pasang tegak lurus seperti ini. Nah, coba dilihat dengan seksama. Lalu kedua kita pasang penyangganya. Nah, ini penyangga namanya. Biar nanti ini bisa kokoh. Ini penyangga ini hanya digunakan di ujung-ujung. Nah, jadi ujung bedengan ini sama di ujung bedengan yang paling ujung sana, oke? Nah, jadi kalau yang ujung kita pasang seperti ini, tapi yang selanjutnya yang selain di ujung jangan dipasang seperti itu. Nah, kalau yang ke tengah-tengahnya seperti ini kita pasangnya. Nah, oke. Ini yang pertama ditancapkan sedikit, lalu kita pukul lanjarannya sampai masuk sekitar 20 cm ke dalam tanah biar dia tetap kokoh. Nah, ini sangat kokoh ya. Ini kalau ke samping sini nggak akan goyang dia, kecuali ke sini, tapi tidak ada masalah. Jadi tujuan kita pasang berbeda di ujung dengan yang di tengah akan kita bahas nanti selanjutnya. Nah, kita simak dulu. Nah, untuk selanjutnya kita ikat lanjaran ini dengan penyokongnya menggunakan tali tambang. Kalau mau lebih mudah lagi mengikatnya bisa membeli kawat kecil, kawat pengikat besi seperti yang digunakan para tukang. Kalau ingin menggunakan tali tambang juga bisa. Ini tali tambangnya ukurannya 2 mm. Oke. Jadi setelah pemasangan lanjarannya selesai, sekarang saatnya kita pasang tali tambang. Nah, ini contohnya. Ini cara pemasangan tali tambangnya ada dua versi. Jadi ini saya tunjukkan versi 1 maupun versi 2 biar kalian bisa memilih di antara keduanya. Oke. Jadi yang pertama kita bisa pasang satu aja talinya, nggak dua kayak gini. Ya, kalau ini luar dalam kan. Jadi manfaat kalau kita pasang luar dalam seperti ini, nanti kita tidak usah lagi mengikat cabenya. Nah, cabai kita masukkan dalam tengah-tengah seperti ini. Jadi kita tarik lurus talinya dari ujung sana sampai sini. Misalnya kalian mau pasang seperti yang saya pasangkan ini dua garis ataupun dua tali. Jadi yang pertama tarik dulu dari dalam. Nah, dari sebelah sana cabai, oke. Setelah itu sampai di ujung sini kita balikkan, kita putarkan dari luar. Nah, nanti otomatis cabainya akan berada di tengah-tengah tali ini. Seperti ini. Nah, yang belum cukup tinggi dia akan masuk sedikit. Nanti kita buat dia masuk semua. Kalau yang udah tinggi dia akan masuk seperti ini. Nah, kalau kalian ingin memasang satu aja biar hemat tali, bisa juga. Nanti tinggal diikatkan pohon cabenya ke tali-tali tersebut.
Nah, jadi tujuan kita pasangkan bambu ini berbeda dengan yang di ujung bedengan, biar saat kita pasang tali seperti ini nanti dia tidak mepet. Nah, kan ini ada sedikit jaraknya. Nah, paham kan? Jadi nanti kita ikatkan di sini. Nah, ini otomatis tidak akan roboh lagi saat hujan maupun angin, ataupun keduanya saat angin dan hujan. Ini sudah saya lakukan sekitar 4 atau 5 kali 5 musim penanaman cabai. Jadi selalu saya buat seperti ini, dan insya Allah aman sampai dengan panen. Coba lihat, ini masuk pas tengah-tengah. Nanti tinggal kita setting mau tingginya berapa, misalnya di sini. Nah, kita ikatkan di sini. Ini jangan khawatir, kalau ingin ditiru insya Allah aman dan tidak akan roboh saat hujan maupun angin. Ini kondisi tempat saya sekitar 100 meter di pinggir pantai, dan anginnya di sini cukup kencang sahabat sekalian. Jadi saya berani bilang tahan angin dan hujan karena di sini memang cuaca anginnya ekstrim. Nanti kalau masuk jam 4 sore itu kencang kali suaranya aja, suaranya jauh kayak gitu. Ini makin belibet karena cuacanya sangat-sangat panas. Nah, kalau ini adalah master cabai di lahan sebelah. Jadi dia datang ke sini ingin melihat cara kita memasangkan memasangkan tiang lanjaran. Malu-malu padahal ini master cabai. Baiklah, sekian dulu untuk video pembuatan lanjaran versi hemat pada kali ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.